mungkin perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Rania dari Fiskal 23. Aku Nashwa dari Fiskal D Angkatan 2023. Aku Iva dari Fiskal D Angkatan 2023 juga. Dan aku Kalista dari Fiskal D Angkatan 2023. Nah guys, sebenarnya tuh hari ini kita mau bahas apa sih? Bahas apa sih, Apa ya? Ran? Apa ya? Nah, gue tuh tadi pagi ngebaca berita kalau kemarin tuh baru aja ada sistem pajak yang baru disahin. Itu kalian udah baca apa gimana? Menurut kalian tuh gimana sih? Sistem pajak yang baru disahin tuh kalau nggak salah namanya Cortex bukan sih? Cortex ya? Iya, aku juga suka. Nah, yang aku tahu Cortex ini tuh adalah sistem perpajakan digital yang lagi dikembangin nih sama pemerintah. Tujuannya itu untuk bikin semua proses perpajakan tuh lebih simpel, efisien, sama pastinya lebih transparan nih. Jadi kalau dulu tuh sistem pajak masih banyak banget yang manual, sekarang semuanya tuh bisa banget nih jadi serba online. Iya benar-benar. Aku juga sempat baca sih di beberapa artikel kalau banyak banget masalah di sistem pajak kita yang lama, kayak kebocoran pajak atau proses yang ribet yang bikin orang jadi malas atau bahkan takut bayar pajak. Nah, jadi Cortex ini tuh hadir buat ngejawab masalah-masalah itu. Makanya Cortex ini tuh penting banget. Nah, tapi aku paham sih kenapa ini ramai banget dibahas. Karena pemerintah tuh gak cuma pengen memperbaiki sistemnya aja, tapi juga mau bikin masyarakat tuh lebih percaya sama pajak. Kalau sistemnya jelas dan gampang diakses kan otomatis orang jadi lebih sadar kan pentingnya bayar pajak. Tapi ya nggak lepas juga dari tantangannya. Tapi namanya sistem baru, pasti adaptasinya juga gak gampang kan. Nah, setuju banget, Nay. Tapi semoga dengan adanya sistem baru ini, Cortex bisa ngebuat sistem pemungutan pajak jadi lebih efisien kali ya. Setuju sih, soalnya mau lebih modern juga sih ini. Benar. Nah guys, kalau misalnya ngomongin Cortex nih, kita tuh nggak bisa banget tahu lepas dari konsep keterbukaan informasi. Kenapa sih kita nggak bisa lepas dari konsep keterbukaan informasi? Soalnya sistem ini tuh dibangun dengan prinsip transparansi. Pemerintah tuh mau semua data dan proses perpajakan itu bisa diakses dengan jelas, baik buat masyarakat maupun pihak internalnya. Setuju, bahkan aku juga pernah baca di salah satu artikel gitu. Kalau kalian tahu, Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, pernah bilang soal pendekatan 360 derajat dalam perpajakan. Maksudnya tuh, semua aspek perpajakan harus saling terhubung dan kelihatan. Dari wajib pajak, proses pengumpulan pajak, sampai penggunaan uang pajak itu sendiri. Jadi, masyarakat bukan cuma tahu mereka bayar pajak aja, tapi juga bisa lihat uangnya itu dipakai buat apa aja. Nah, ini nih menurutku penting banget sih. Soalnya salah satu alasan orang gak percaya sama pajak itu kan karena mereka merasa duit yang mereka bayar gak jelas kan larinya kemana. Nah, kalau ada transparansi kayak gini, masyarakat bakal lebih yakin dan siapa tahu lebih semangat buat bayar pajak gitu. Tapi ya balik lagi, tantangannya adalah gimana pemerintah bisa jaga kepercayaan ini supaya gak ada janji manis saja. Nah, ngomong-ngomong tentang keterbukaan informasi, sebenarnya itu sejalan gak sih sama materi kita di kampus tentang matkul VA ini? Kayak meskipun mungkin implementasinya tuh belum maksimal, tapi pemerintah tampaknya kayak udah ada upaya untuk menerapkan keterbukaan informasi gitu. Setuju sih. Ini tuh kayak gebrakan baru gitu emang. Iya. Nah, terus juga kalau kita lihat dari sisi etika, keterbukaan informasi dalam konteks ini tuh sebenarnya nyambung banget sama etika dalam kebijakan publik. Salah satu teori yang bisa kita bahas itu etika deontologi. Kalau kalian pernah dengar. Jadi tuh etika deontologi itu fokusnya adalah pada kewajiban moral pemerintah untuk bertindak benar. Nah, transparansi ini kan kewajiban moral ya, karena pemerintah harus kasih informasi yang jelas ke masyarakat soal pajak mereka. Oh bener sih, emang Iya kan? masuk banget. Iya. Tapi guys, ada juga nih etika utilitarisme. Apaan tuh? Jadi dia tuh kayak lebih manfaat buat banyak orang gitu. Kalau Cortex ini benar-benar jalan dan transparan kan dampaknya besar banget kan buat masyarakat sekitar. Orang jadi lebih percaya sama sistem pajak juga. Pemerintah dapat pemasukan lebih banyak juga dan ujung-ujungnya pembangunan juga jadi lebih baik kan. Oh iya. Bener banget sih, sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak keterbukaan informasi itu kan kayak fondasi etika dalam hubungan antara pemerintah sama masyarakat. Kayak kalau pemerintahnya aja nggak transparan, otomatis kepercayaan masyarakat bakal turun dong. Dan kepercayaan itu tuh kayak susah banget buat dibangun lagi. Kayak apalagi di negara yang masyarakatnya udah skeptis sama sistem pajak nih. Ya bener sih, iya lagi. Nah tapi juga ya, menurutku ini Cortex tuh langkah yang paling tepat sih untuk saat ini. Karena transparansi kan juga harus didukung sama komunikasi yang jelas dan mudah dipahami.
jangan sampai informasi yang dibuka terlalu teknis dan malah bikin orang bingung gitu, jadi kayak ribet. Benar-benar. Nah, intinya tuh korteks ini tuh sebenarnya harus bisa diakses, dipahami, sama dijaga integritasnya biar gak cuma bagus di teori, tapi juga di lapangan tuh bagus. Jadi kayak nanti tuh penerapannya tuh tetap maksimal gitu gak sih? Oke. Iya benar. Guys, tapi kan dari tadi kita ngomongin kelebihan sama manfaat-manfaat korteks nih. Kita bahas kekurangannya yuk. Kalian pernah baca nggak? Menarik sih, Iya menarik. sih, iya. Kayak Cortex kan keren, sistem canggih buat perpajakan, tapi kayak nggak gampang, pastinya nggak gampang diterapin dong. Kayak pasti ada beberapa tantangan atau emang mungkin kayak concern-concern yang emang ada kalau misalnya nanti tuh diimplementasiin gitu. Betul banget nih, mungkin dari luar tuh kelihatannya mulus-mulus aja kan, tapi ternyata ada beberapa hal yang bikin proses implementasinya itu nggak selalu lancar nih guys. Nah jadi buat teman Via yang penasaran, yuk kita bahas deh satu persatu tantangan yang sering muncul pas penerapan korteks. Oke, mungkin yang pertama itu tantangan soal sumber daya manusianya nih, karena kan sumber daya manusia itu termasuk salah satu faktor yang penting ya. Jadi gini, sistem kayak korteks itu, ini kan butuh orang-orang yang ngerti banget cara pakainya, baik di DJP sendiri ataupun di wajib pajaknya. Bener-bener, makanya kayak edukasi itu kan penting banget ya. Kalau orang nggak diajarin, ya susah dong buat mereka ngerti. Sistemnya secanggih apapun, kalau penggunaannya bingung ya nggak bakal efektif Ya, gitu. aku setuju banget sih. Soalnya nggak semua orang tuh kan familiar kan sama teknologi kayak gini. Apalagi yang mungkin wajib pajak yang udah lumayan nyaman sama cara manual gitu. Oh iya. Nah, tadi itu kan tantangan yang pertama nih, kita Benar. masuk ke tantangan yang kedua. Apa tuh, Fah? Ini tuh nggak kalah pentingnya. Apa Itu tuh ketergantungan korteks ini tuh sama teknologi. Setuju sih. Tadi gue baru mau bahas, kita kan emang makin banyak pakai teknologi dan semua urusan kita di daily kan emang pakai teknologi. Jadi kayak resiko keamanannya juga makin besar. Apalagi ini soal pajak, yang dimana semua data-data pajak itu kan emang sensitif banget. Bener sih, soalnya tuh kayak banyak banget berita tentang kecurian data gitu. Iya, aku juga sering baca sih. Ini emang sensitif. Nah, kalau misalnya ada serangan cyber atau datanya sampai bocor, itu bisa berakhir banget guys. Ah iya, setuju. Parah kan? Itu sebel banget. Bukan cuma DJP yang repot, tapi juga wajib pajak juga bakal kena imbasnya. Benar. Makanya proteksi sistem itu tuh harus super ketat. Jangan sampai sistemnya canggih, tapi keamanan malah gampang ditebus, ya nggak sih? Benar-benar. Nah, terus ada lagi nih yang sering banget jadi tantangan di sistem otomatisasinya, yaitu kesalahan sistem. Tahu gak sih yang kayak website sering down gitu? Oh iya. Oh, tapi iya Bener sih. banget sih. Sumpah-sumpah, tapi gue relate sama itu karena itu lumayan bikin pusing. Kayak misalnya kayak ada data yang salah kebaca atau mungkin kode billing yang nggak sesuai. Itu kan bisa jadi masalah ya buat wajib pajak. Iya. Padahal kayak mereka udah bayar pajak nih sesuai aturan. Tapi kalau sistemnya error, malah males nggak sih? Jadinya kayak Iya, repot males. gitu ya. Jadi bayar kan ya, jadi iya sih. Bener sih. Dan di sisi lain juga, DJP tuh harus punya tim teknis yang lagi siap siaga buat ngatasin masalah kayak gini. Jangan sampai wajib pajak yang jadi korban gara-gara error sistem, kan kesel ya? Iya, bener banget Terus sih. kayak lagi masuk itu kalau kita hubungin DJP, harusnya DJP tuh kayak langsung biar beres lagi guys. Bener, lama lah. Benar-benar. Nah, kita lanjut nih ke tantangan atau kurangnya yang berikutnya itu biaya awal buat implementasinya. Oh iya, itu juga berat sih. Kayak bikin sistem canggih kayak Cortex itu kan pasti butuh modal yang besar, mulai dari pengembangan, pelatihan, sampai infrastruktur teknologinya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir guys, kayak itu investasi jangka panjang nggak sih? Iya sih, Kayak Iya emang sih. mahal di awal, tapi kedepannya bisa bikin pengelolaan pajak lebih efisien gitu. benar-benar. Setuju sih, Tapi tapi tetap biasa aja. sih. Kayak biaya ini tuh kadang bikin penerapannya malah nggak bisa langsung luas. Harus bertahap supaya nggak terlalu memberatkan. Benar sih, emang ujung-ujungnya duit ya. Iya bener. Nah, yang terakhir nih. Apa tuh? Ada nih resistensi terhadap perubahan. Ini juga lumayan sering kejadian tahu di kehidupan sehari-hari. Oh iya, karena emang nggak semua orang suka sama perubahan. Apalagi kalau Iya, mereka udah agak juga nyaman nggak sih? sama caranya manual Betul, ya. udah kebiasaan. Kayak misalnya nih guys, ada wajib pajak yang udah terbiasa ngurus pajak secara manual, tiba-tiba disuruh pakai sistem digital, pakai Iya, teknologi, bener-bener. pasti kayak nggak nyaman banget gak sih? Bener, Kayak nggak harus nyaman. adaptasi juga. Terus kayak orang harus belajar lagi. Iya. Iya, Mas. Iya sih, ya kalau menurut aku sih ya solusinya tuh balik lagi ke edukasi dan sosialisasi. Kalau orang-orang paham manfaatnya, pelan-pelan mereka pasti bisa adaptasi sih. Iya, Betul, benar. betul. Karena emang sebenarnya
lebih gampang juga. Iya. Lebih ke adaptasi aja sih. Jadi itu beberapa tantangan yang muncul nih di implementasi Cortex yang baru-baru ini dirilis. Bener banget. Sebenarnya walaupun kelihatannya rumit, dengan cara perencanaan dan kerjasama yang baik, tantangan-tantangan ini pasti bisa diatasi. Setuju banget. Karena kalau berhasil diterapkan dengan baik, Cortex ini bakal jadi game changer juga buat dunia perpajakan nih. Bener sih. Benar-benar. Semoga kekurangan tadi bisa kasih kalian gambaran. Jadi kebayang sih sekarang. Kebayang. Sebenarnya kayak menurut aku sistem Cortex ini lebih membantu ya, dan aku sebagai mungkin nantinya wajib pajak yang emang bakal bayar pajak nih, menurut aku ini memudahkan banget, yang lebih membantu gampang banget. juga Benar. diaksesnya. Dan ikutin era zaman gitu kan sekarang Iya. zamannya modernisasi dan digitalisasi. Benar-benar. Di samping semua kekurangan dan concernnya, tapi ini menurut aku membantu banget. Nah, tadi tuh kita kan udah bahas tuh beberapa kayak Cortex, tentang kayak Cortex yang keterbukaan informasi dan etikanya, terus kayak kekurangannya di antara kelebihan-kelebihan Cortex. Kita bisa nih masuk ke gimana sih cara Cortex itu tuh dipakai. Seru. Karena kan kayak kita udah tahu tapi kita nggak tahu cara pakainya kan Salah bisa dong. Iya. Itu edukasi tadi. Iya. Kita masuk nih ke edukasinya. Nah, langkah pertamanya itu pengumpulan data. Jadi Cortex ini tuh pertama-tama mengumpulkan semua informasi perpajakan dari berbagai sumbernya nih. Misalnya dari wajib pajak, lembaga keuangan, atau bahkan instansi pemerintah. Semua data ini tuh dikumpulin biar lengkap dan pastinya akurat. Oke. Berarti intinya tuh kayak Cortex butuh bahan dulu nggak sih? Benar-benar. Supaya semua prosesnya selanjutnya itu bisa jalan dengan lancar. Benar-benar. Terus kalau datanya nggak lengkap atau salah, nanti malah ribet sendiri kan? pas Iya, prosesnya. malah ditanya yang ribet. Betul. Terus lanjut nih ke step kedua, Apa itu tuh? integrasi data. Ini keren sih. Soalnya data yang tadi udah dikumpulin itu dimasukin ke dalam satu basis data yang terpadu. Jadi kayak dashboard all in one gitu. Dengan integrasi ini, mereka bisa punya gambaran lengkap soal kewajiban pajak setiap orang. Gak cuma lebih rapi, tapi juga lebih gampang dianalisisnya. Wah, keren sih. Nah, ngomong-ngomong nih soal analisis, step ketiga kita itu adalah analisis data. Jadi Cortex ini tuh gak cuma jadi tempat nyimpen data aja, tapi juga alat buat ngecek pola, tren, atau bahkan potensi pelanggaran. Keren. Jadi kayak semacam detektif pajak itu nggak sih? Mungkin agak mirip ya. Mirip soalnya. Iya, itu mirip sih. Karena kalau ada yang janggal, misalnya kayak ada data yang nggak cocok gitu, Cortex bisa bantu buat nge-flag gitu kan, dan otoritas pajak bisa langsung ambil tindakan. Iya, benar. Nah, jadi aku mau kasih tahu nih yang step keempat ini intinya bikin Cortex makin powerful. Wah, apa tuh? Kenapa gitu? Jadi ini tuh otomatisasi proses. Jadi banyak proses pajak yang biasanya ribet dan rawan banget error kan. Nah, sekarang bisa otomatisasi. Oh, jadi kayak ngotomatisin gitu ya? Iya, betul. Aku juga sempat baca sih soal yang otomatisasi proses itu, kayak kita tuh itu tuh bisa jadi diotomatisasi mulai dari perhitungan pajak, penagihan, pengembalian pajak, kayak itu semua bisa diotomatis. Jadi kayak nggak cuma hemat waktu, tapi minim kesalahan. Nah, step yang kelima nih yaitu pelayanan dan pelaporan. Jadi Cortex tuh nggak cuma buat bantu pemerintah, tapi juga bantu wajib pajaknya biar mudah. Kayak otomatisnya tadi. Iya, benar. Bener Pak, dengan fitur ini wajib pajak bisa lebih gampang lapor pajak, tahu kewajiban mereka, bahkan dapat laporan keuangan yang detail. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk takut ribet dan takut salah. Jadi ternyata sistem ini tuh lengkap banget ya. Kayak bagus banget, detail banget. Iya. Nah, jadi kayak dari data sampai layanan semuanya tuh di-handle dengan canggih. Gue sejujur mau banget. Bener banget. Kayak kita akan mempelajari Iya, dan kayak emang Cortex ini tuh game changer banget di dunia perpajakan, sumpah. Iya. Iya ya. Udah makin banyak Dan banget ini yang sebulan sadar. banget baru dirilis kemarin banget. Iya, bener banget, dan semoga sih banyak yang sadar dan mau belajar. Banyak yang sadar. Semoga sih. Oke, mungkin segitu aja kali ya pembahasan kita mengenai Cortex ini. Semoga mungkin dengan teman-teman via menonton podcast kita bisa jadi lebih paham dan aware tentang sistem perpajakan di Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye! Bye teman Via.